teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Lin Langtian menatap kaget. Dia bisa merasakan bahwa semua energi di wilayah kolam rohnya telah benar-benar direnggut oleh Lindong. Selain itu, bahkan tidak menyisakan satupun energi untuknya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa langkah Lindong mampu sepenuhnya menundukkan formasi yang telah dibentuk oleh individu di dalam tubuhnya. "Kamu bajingan! Kembalikan energi saya!" ucap Lin Langtian melihat air kolam yang benar-benar terkuras. Kemarahan langsung memancar di dalam hatinya. Segera dia menggeram dalam kemarahan saat gelombang kekuatan Yuan Power luar biasa yang melolong keluar dari tubuhnya. Segel tangannya berubah dan tinju Yuan Power raksasa dengan kejam terbang menuju Lindong. Namun, Lindong tetap tenang dalam menghadapi serangan itu. Dengan jentikan pikiran, lubang hitam melesat keluar dan langsung melahap tinju Yuan Power raksasa. Dia membalik telapak tangannya, kemudian gunung penjara berat di depannya tiba-tiba menggelembung sebelum dengan kejam terbang menuju Lin Langtian dengan suara angin. Ketika dia melihat bahwa Lindong menolak untuk berhenti setelah menyerap energi, ekspresi Lin Langtian menjadi semakin dingin. Segel tangannya berubah saat cermin rohnya tiba-tiba mulai berputar cepat. Sebuah sinar hitam ditembakkan dan dengan kejam menghantam gunung puncak penjara berat dengan paksa mendorongnya menjauh. "Lindong, hari ini saya akan merobek Anda sampai hancur," ucap Lin Langtian jelas sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Segel tangannya berubah sebelum kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan membentuk raksasa Yuan Power di atas kepalanya. Dan dengan penuh semangat mengepakkan sayapnya, embusan angin menyapu seperti badai. "Segel besar surgawi!" Lin Langtian menyentakkan telapak tangannya saat Phoenix Yuan Power besar yang tangguh mengeluarkan bunyi tajam dan melesat ke depan, langsung menyebabkan gelombang 100 kaki muncul dari kolam. Jelas, Lin Langtian tahu bahwa Lindong sangat kuat. Oleh karena itu, ia memilih untuk menggunakan seni bela diri manifestasinya segera. "Gravity Ward!" teriak Lindong. Ketika dia melihat Phoenix Yuan Power yang maju, Lindong menunjukkan jarinya. Cahaya hitam langsung berombak di puncak penjara beratnya sebelum lingkaran besar bercahaya hitam segera melesat keluar dan mengepung Phoenix raksasa. Gaya gravitasi yang meningkat menyebabkan Phoenix besar menjadi diam di permukaan kolam. Saat melihat Phoenix Yuan Power raksasa ditekan oleh gravitasi, segel tangan Lindong berubah. Puncak penjara berat tumbuh lagi sebelum terbang ke depan dan dengan kejam menabrak kolam roh. Suara ledakan yang memekakkan telinga langsung terdengar di dalam kolam roh ketika pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit sebelum mereka turun, membentuk tirai hujan yang menutupi seluruh area. Di bawah tekanan berat dari gunung puncak penjara berat, Phoenix raksasa melepaskan raungan kesakitan sebelum langsung meledak di udara yang dengan cepat hilang. Moling dan keduanya melayang di udara, sementara tubuh mereka dibungkus dengan Yuan Power yang kuat. Ketika mereka menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Lin Langtian, kekaguman melintas di mata mereka. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Lindong berhasil mengalahkan Wang Song. Namun karena mereka tidak secara pribadi menyaksikan pertarungan, mereka belum yakin kekuatan sejati Lindong. Sekarang mereka akhirnya menyaksikannya secara langsung dan terkagum. Tidak heran Wang Song kalah dari Lindong. Setelah semua, bahkan seseorang sekuat Lin Langtian tidak dapat memperoleh keuntungan ketika dia melawan Lindong. Meskipun ia sudah mempersiapkannya dengan baik, ia tetap didominasi oleh Lindong dan semua energi di bagian dari kolam rohnya telah dikeringkan. "Lin Langtian, Anda benar-benar berani merencanakan niat busuk pada saya hanya dengan sedikit keterampilan ini? Apakah menurut Anda saya tidak berani membunuh Anda?" ucap Lindong tertawa saat dia melayang di udara dan menatap dingin ke Lin Langtian. Wajah Lin Langtian berubah hijau. Dia jarang berada di pihak yang kalah. Namun sejak dia bertemu Lindong, dia terus menderita di tangan Lindong karena berbagai alasan. Ini sangat memalukan baginya. Mata Lindong sedikit menyempit dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dengan individu di dalam tubuh Lin Langtian sekarang berada jauh di dalam kolam, ini adalah kesempatan terbaik bagi Lindong untuk membunuh Lin Langtian. Sayangnya, Moling dan keduanya berada di sekitar. Jika tidak, Lindong akan langsung memanggil boneka darah dan membantai Lin Langtian. Setelah semua, objek ini terlalu berharga dan pasti akan menarik perhatian faksi lain. Lagi pula, jika ada faksi yang memiliki boneka simbol darah ini, kekuatan mereka pasti akan melonjak luar biasa, memungkinkan mereka untuk menjadi salah satu eksistensi terkuat di Kekaisaran Yan Agung. Meskipun Lindong telah mendapat tempat dan statusnya, tidak ada jaminan bahwa faksi lain tidak akan berencana melawannya. Oleh karena itu, Lindong sangat berhati-hati dan tidak ingin bertaruh dengan hal ini.
Selain itu, ini akan menimbulkan masalah bukan hanya untuknya, tetapi bahkan melibatkan keluarga cabang Yan City. Namun bahkan tanpa boneka Dara, bukan hal mustahil bagi Lindong untuk membunuh Lin Langtian. Karena hanya individu misterius di tubuhnya yang Lindong waspadai. Sekarang dia tidak bersama Lin Langtian. Lebih jauh lagi, dia mungkin tertahan oleh Little Martin dan Little Flame. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas bagi Lindong. Pikiran ini dengan cepat terlintas saat niat membunuh di mata Lindong langsung melonjak. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kepulan asap hijau sebelum beberapa sosok buram muncul di belakangnya. 9 kerusakan pewarna ungu. Setelah 9 gambar melintas, semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong mengamuk. Tangan kirinya mengepal, sementara tangan kanannya membentuk serangkaian segel tangan dan Yuan power yang menakjubkan berkumpul di sana. Great Desolate Ocean Splitting Seal, teriak Lindong, sementara Yuan power yang kuat menyebar dan berubah menjadi gelombang besar. Segel bersinar menerobos ombak, terbang menuju Lin Langtian dengan getaran kekuatan Yuan yang menakutkan. Serangan Lindong cukup ganas, bahkan trio Moling di dekatnya hanya bisa diam-diam menggelengkan kepala mereka. Sepertinya benar-benar ada dendam mendalam di antara keduanya. Menanggapi serangan ganas Lindong, Lin Langtian tidak berani sedikit pun lambat. Segera 2 jarinya disodorkan saat sinar berdarah ditembakkan ke cermin roh. Seketika, aliran kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat ditembakkan ke dalamnya. Segel tangan Lin Langtian berubah. Seketika cermin roh mulai bergetar keras sambil melepaskan serangkaian suara berdengung. Aliran sinar cahaya hitam menyembur keluar sebelum mereka berubah menjadi dinding seperti cermin hitam yang melindunginya. Serangan ganas Lindong tiba dalam sekejap dan dengan kejam menghantam dinding cermin. Segera suara yang bergema, sementara dampak yang ditimbulkan menyebabkan beberapa kolom air meletus. Segel tangan Lin Langtian berubah saat dinding cermin mulai berputar dengan cara yang aneh. Aliran energi aneh menyebar, mendorong serangan Lindong dengan cara yang aneh. Setelah periode pelatihan, kekuatan dan serangan Lin Langtian juga meningkat. Orang ini memang jenius atas di klan Lin. Meskipun Lin Langtian mampu melawan serangan Lindong menggunakan sifat magis cermin rohnya, tubuhnya dilempar kembali selusin langkah karena dampak yang kuat. Dia dengan kejam mengguncang bahunya sebelum akhirnya melepaskan kekuatan tersembunyi. Sepertinya ada batasan untuk berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan. Namun, saat Lindong akan melepaskan langkah pembunuhannya, Great Desolate penjara jari surgawi sesosok dengan cepat melesat keluar dari air di bawah sebelum berlari ke lengan bajunya. Hati-hati, individu di dalam tubuh Lin Langtian sudah kembali, ucap Little Martin terdengar di dalam pikirannya. Setelah melihat bahwa Little Martin telah kembali dengan tenang, Lindong menghela nafas lega. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Little Martin, dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa di tengah hujan lebat, sebuah kilatan abu-abu yang hampir tidak terlihat telah diam-diam melesat ke tubuh Lin Langtian. "Benda apa itu?" tanya Lindong, matanya menyipit sedikit dan bertanya di dalam pikirannya. Little Martin pasti telah bertemu dengan individu misterius di dasar kolam dan pasti mengetahui apa sebenarnya itu. "Itu adalah roh Yuan yang cukup kuat," ucap Little Martin di pikiran Lindong dengan cepat. "Yuan Spirit atau roh Yuan?" Mendengar istilah yang tidak dikenal ini, ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis. Dia sudah tahu bahwa ada beberapa elit yang mampu menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk membentuk roh Yuan setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu. Selama mereka berhasil membentuk roh Yuan, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Tentu saja, hal semacam ini terlalu kuat, dan Lindong hanya mendengar ini dari Little Martin. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak berharap Lin Langtian akan memiliki roh Yuan misterius di dalam tubuhnya. Sebelumnya, saya telah berkonfrontasi dengan dia di dasar kolam. Roh Yuan ini sangat lemah, maka kita tidak perlu takut akan hal itu. Menurut pendapat saya, bahkan jika roh Yuan ini memiliki tubuh fisiknya, dia tidak dapat dibandingkan dengan saya pada puncak saya, ucap Little Martin sedikit arogan. Tampaknya pada masa itu, Little Martin pastilah makhluk yang sangat kuat. Sehubungan dengan fakta ini, Lindong tidak memiliki keraguan. "Lalu, siapa yang berada di posisi atas dalam konfrontasi tersebut?" ucap Lindong. "Bagaimana bisa ada kegagalan ketika kakek Martin ini hadir? Walau sama-sama berbentuk roh, namun saya memiliki jimat batu. Oleh karena itu, saya bisa menekan dia di dasar kolam," ucap Little Martin tertawa dengan aneh sambil merasa senang. Selain itu, memang ada kerangka binatang surgawi kuno di dasar kolam. Itu adalah buaya surgawi kuno. Spesies buaya surgawi adalah yang terkuat di antara dunia demonic beast. Tubuhnya penuh dengan harta, tapi dia terlalu berat. Bahkan para elit nirvana tidak akan bisa memindahkannya. Namun, sementara aku membuat roh Yuan pada Lin Langtian sibuk, harimau bodoh itu berhasil mendapatkan untaian pembuluh darah buaya itu. Dan itu akan sangat penting bagi kultivasinya. "Buaya surgawi kuno?
Lindong agak asing dengan jenis binatang buas ini, namun itu pasti sangat kuat. Beruntung masih bisa memperoleh beberapa manfaat, ucap Lindong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Little Flame memperoleh pembuluh darah buaya surgawi. Lindong sangat senang jika itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Saya juga mendapatkan sesuatu yang lain dari tubuh buaya surgawi kuno yang sangat cocok untukmu. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kita keluar dari sini. Bagaimana situasi di sini sekarang? Ucap Little Martin bertanya lagi. Tidak buruk. Awalnya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin Langtian, tapi saya tidak mengira kalian kembali secepat ini, ucap Lindong menjawab sambil melihat ke arah Lin Langtian. Lin Langtian cukup cakap, tidak mudah membunuhnya. Bagaimanapun, ini juga adalah kekaisaran Yan Agung. Jika Anda membunuhnya, akan sulit bagimu untuk menjelaskan pada Lin Fan. Tunggu sampai kita berada dalam perang Hundred Empire. Akan ada banyak peluang untuk membunuhnya di sana, ucap Little Martin. Lindong mengangguk pelan. Dia kemudian dengan lembut mengambil nafas saat dia menekan niat membunuh dalam pikirannya secara bertahap. Sementara Lindong sedang bercakap-cakap dengan Little Martin dalam pikirannya, wajah Lin Langtian diliputi kegembiraan ketika dia melihat roh Yuan yang misterius kembali. Pendeta, saya ingin Anda membantu saya untuk berusaha membunuh Lindong sekarang. Dia benar-benar berani untuk merebut semua energi dari area kolam rohku. Aku tidak akan membiarkannya hari ini, ucap Lin Langtian berteriak di dalam hatinya saat dia marah. Bukankah saya telah membantu Anda menyiapkan formasi? Mengapa berubah seperti ini? Ucap roh Yuan yang kembali itu dikejutkan oleh situasi ini. Saya tidak tahu trik apa yang digunakan anak brengsek itu. Dalam sekejap, dia mematahkan formasi dan dengan paksa mengambil semua energi dari kolam roh suci dari area milikku. Pendeta, kali ini kita harus membunuh anak itu dengan segala cara. Jika tidak, dia akan menyebabkan kita berada dalam masalah di masa depan. Ucap Lin Langtian pucat, namun matanya melonjak dengan niat membunuh yang jahat. Tidak bisa, ucap roh Yuan yang dipanggil pendeta di tubuhnya menolak. Mengapa begitu? Ucap Lin Langtian terkejut dan berteriak dengan enggan setelah dia mendengar hal ini. Anak itu tidak sesederhana seperti yang kamu pikirkan. Bahkan, jika saya dan Anda bergabung, saya takut akan sangat sulit untuk membunuhnya, ucap pendeta roh Yuan itu. Bagaimana bisa? Ucap Lin Langtian, tubuhnya tersentak dengan tidak percaya. Ada juga entitas atau individu misterius di dalam tubuh Lindong itu. Sebelumnya, ketika saya menyelam ke dasar kolam, individu itu mengikuti dan menghentikan saya. Selama konfrontasiku dengan dia, aku terus ditekan olehnya, ucap individu yang dipanggil Lin Langtian sebagai pendeta. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, tangan Lin Langtian gemetar tak terkendali dan matanya melonjak ketakutan. Dia tidak pernah berharap tubuh Lindong seperti dirinya mengandung entitas atau individu yang kuat. Tidak heran anak ini mampu berkomunikasi dengan roh manifestation martial tablet dan mendapatkan seni bela diri manifestasi terkuat. Tampaknya individu misterius telah membantunya secara diam-diam saat itu. Pendeta, jangan bilang kamu tidak cocok untuk individu misterius di dalam tubuh Lindong itu, ucap Lin Langtian. Saya memiliki konfrontasi singkat dengannya dan kekuatannya tidak lemah. Namun itu juga karena kekuatanku belum mencapai setengah tingkat dari fase puncakku. Jika aku dapat memulihkan sedikit kekuatanku, aku mungkin bisa menundukkannya. Begitu kita berada dalam perang Hundred Empire, saya akan memandumu ke tempat harta yang dapat memulihkan beberapa kekuatanku. Itu akan cukup untuk mengamankan posisimu dalam perang Hundred Empire, ucap pendeta itu. Bagaimana hanya membiarkannya begitu saja? Energi kolam roh suci saya telah sepenuhnya diambil oleh bajingan itu, ucap Lin Langtian. Mungkinkah dia harus menelan pil pahit ini dan membiarkannya? Kita harus tahu pentingnya kesabaran. Bahkan jika kita menyerang sekarang, kemungkinan berhasil sangat rendah. Dan keberadaanku mungkin akan terungkap juga. Ini tidak menguntungkanmu. Lagi pula, kita harus melalui banyak kesulitan untuk menjadi elit sejati, ucap pendeta itu menegur keras. Lin Langtian mengepalkan kedua tangannya. Setelah beberapa saat, dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Anda tidak perlu terlalu cemas. Energi kolam roh mungkin memiliki efek mistis. Tetapi, begitu kita memasuki arena pertempuran kuno, semua jenis sumber daya lebih banyak ratusan kali dan bahkan lebih baik daripada di Kekaisaran Yan Agung ini. Ketika saat itu tiba, akan sangat mudah bagimu untuk membunuh anak itu. Selain itu, aku ingin melihat apa sebenarnya individu di dalam tubuhnya itu," ucap pendeta itu setelah dia melihat Lin Langtian menekan niat membunuhnya. Lin Langtian hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyaingi Lindong hari ini. Selain itu, informasi yang dia peroleh tentu saja mengejutkannya. Individu yang berada di tubuh Lin Langtian ditemuinya setelah pelarian yang sempit ketika jatuh dari tebing. Beberapa tahun belakangan, individu ini telah memainkan peran besar dalam memberikan kontribusi untuk kenaikan Lin Langtian. Penemuan ini di tubuh Lindong membuat Lin Langtian merasa sebal dan cemburu.
Bagaimana mungkin seorang anggota keluarga cabang yang rendah bisa memiliki guardian yang kuat seperti itu? Namun tidak peduli seberapa jengkel yang dia rasakan, dia hanya bisa mendarat perlahan di permukaan kolam dengan menahan emosi yang melebar di wajahnya. Pada saat ini, karena kanopi air di udara sudah tidak ada lagi, Molling dan dua lainnya perlahan mendarat dan menatap pada Lin Langtian dan Lindong dengan tampilan bingung. Dua orang ini tiba-tiba berhenti bertarung tanpa tindakan lebih lanjut. Apa yang paling mengejutkan mereka adalah Lin Langtian secara tak terduga menahan semua kekuatan Yuan di tubuhnya dan mendarat di permukaan kolam. Rupanya dia tidak ingin bertarung lagi. Orang ini tidak ingin merebut kembali energi kolam roh? Ucap Molling dan dua pemenang lainnya tercengang oleh tindakan Lin Langtian. Orang ini sepertinya takut pada Lindong dengan tiba-tiba, ucap Molling, sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan melihat dia mendarat perlahan di permukaan air dengan tenang juga. Lindong sepertinya tidak sesederhana yang dia lihat, gumam Molling. Kejutan yang diberikan Lindong kepadanya terlalu banyak. Kadang-kadang sulit baginya untuk membayangkan bagaimana anggota keluarga cabang klan Lin bisa begitu luar biasa. Ketika pertarungan antara Lindong dan Lin Langtian berhenti, atmosfer dari kolam roh mereda. Molling dan dua pemenang lainnya saling melirik dan kembali ke daerah masing-masing. Namun, mereka menjadi lebih waspada, seolah-olah mereka takut akan kejadian yang tidak terduga. Adapun Lindong, dia tersenyum, kemudian melirik ke arah Lin Langtian. Tampaknya, individu dalam tubuh Lin Langtian pasti sudah tahu tentang rahasia Lindong. Dan karena itu, Lin Langtian menjadi takut dan tidak berani bertindak sembrono. Namun, Lindong senang dengan hal ini. Bagaimanapun, ia telah merebut semua energi dari area Lin Langtian di kolam roh suci. Lindong kemudian menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan gelombang telapak tangannya, lubang hitam di bawah kakinya mulai memancarkan energi giok hijau yang tidak biasa yang mengalir ke tubuhnya. Energi ini adalah yang dia ambil dari kolam roh Lin Langtian. Di sisi utara, Lin Langtian melihat Lindong yang tubuhnya menelan gelombang energi giok hijau yang kuat. Matanya melonjak dengan amarah yang membara, sementara wajahnya pucat pasi. Namun, setelah peringatan dari pendeta di dalam tubuhnya, Lin Langtian tidak berani melakukan apapun. Pada saat ini, dia tidak berdaya dan mengetahui bahwa perjalanannya kali ini ke kolam roh suci menjadi sia-sia belaka. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.